etika dan norma-norma bisnis. Baik, saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Sedangkan pengertian etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Seorang yang ingin menjadi pengusaha, sangat pentingnya mempunyai suatu etika bisnis. Karena mengapa? Etika bisnis itu sangat penting baginya. Karena etika bisnis berperan penting dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok atau individu yang berkepentingan dengan jalannya perusahaan. Baik, ini ada dua kelompok stakeholder. Yang pertama yaitu kelompok dalam perusahaan. Kelompok dalam perusahaan terdiri dari karyawan, manajemen, pemimpin perusahaan. Dan kedua, kelompok di luar perusahaan. Kelompok di luar perusahaan itu terdiri dari mitra usaha, pemasok bahan baku, pemerintah, bank, investor, masyarakat yang dilayani, dan pelanggan pembeli produk. Dalam berbisnis, selain etika dan perilaku yang tidak kalah pentingnya dalam berbisnis adalah norma etika, yakni yang berupa yang pertama hukum, yang kedua kebijakan dan prosedur organisasi, dan yang ketiga moral sikap mental individual. Jadi itu selain etika kita harus mempunyai selain etika dan perilaku yang tidak kalah penting dalam berbisnis ada norma etika berupa yang pertama yaitu hukum dalam berbisnis, kedua kebijakan dan prosedur organisasi dalam berbisnis, dan yang ketiga ini moral sikap mental individual. Baik, selanjutnya dalam kita seandainya ingin menjadi seorang pengusaha, hendaknya juga kita memiliki prinsip etika dan perilaku. Di sini prinsip etika dan perilaku yang saya akan sebutkan atau yang saya jelaskan sedikit ini yang pertama tentang kejujuran. Karena kejujuran sangatlah penting bagi kita dalam melakukan sebuah pengusaha atau terhadap orang juga kita harus memiliki sikap kejujuran, karena jujur adalah kunci segala pekerjaan. Yang kedua, memegang prinsip atau integriti. Yang ketiga, memelihara janji. Apapun apa yang kita janjikan pada orang dalam berbisnis, maka kita harus pelihara janji, jangan sampai orang tidak percaya lagi sama kita. Yang keempat, kesetiaan. Dan yang kelima, kewajaran. Dan keenam, suka membantu orang lain atau sharing for other. Dan yang ketujuh, hormat kepada orang lain atau respect for other. Dan yang kedelapan, warga negara yang bertanggung jawab atau responsibility citizenship. Dan yang kesembilan, mengejar keunggulan. Dan yang ke-10, dapat dipertanggungjawabkan artinya ini sebuah apa yang kita kerjakan dan semua apa yang kita usahakan atau membuat usaha itu dapat kita dipertanggungjawabkan pada suatu saat nanti akan ditanyakan pada seseorang. Maka inilah prinsip etika dan perilaku dalam berbisnis. Selain etika dan norma-norma bisnis dan juga prinsip etika dan perilaku yang harus kita punyai, yang harus kita dalam berbisnis, maka hendaknya kita jangan lupakan ini, mempertahankan standar etika dan tanggung jawab dalam perusahaan. Bagaimana caranya?
dalam mempertahankan standar etika dan tanggung jawab dalam perusahaan. Ini caranya yang pertama yaitu cara mempertahankan standar etika, yakni A, atau yang pertama menciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, jalankan kode etik. Dan yang ketiga, lindungi hak perorangan. Yang keempat, adakan pelatihan etika. Yang kelima, lakukan audit etika secara periodik. Yang keenam, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Jangan hanya aturan saja, tapi tingkah laku harus kita pertahankan, apalagi yang mempunyai standar yang tinggi tentang tingkah laku. Dan yang selanjutnya itu hindari contoh etika yang tercela. Dan yang terakhir, ciptakan budaya komunikasi dua arah atau lebih, karena komunikasi itu penting dalam berbisnis, apalagi terhadap perusahaan-perusahaan yang lainnya. Selain itu, dalam berbisnis, apalagi di dalam suatu mempunyai usaha yang sangat besar dalam suatu perusahaan, kita mempunyai tanggung jawab. Ini tanggung jawab apa? Tanggung jawab terhadap lingkungan dalam perusahaan. Kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Ketiga, tanggung jawab terhadap investor. Dan keempat, tanggung jawab terhadap pelanggan. Dan yang terakhir, kita harus bertanggung jawab terhadap masyarakat di dalam suatu perusahaan yang ada di sekitar kita. Demikian apa yang telah saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.